Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya berharap kita dalam keadaan sehat sehingga kita dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lancar. Dan juga kita berharap kita semuanya menjadi orang-orang yang bersyukur dalam keadaan apapun. Nah, kali ini di modul 3 ini tidak terasa kita sudah memasuki step by step menuju panjangnya 9 bulan perjalanan program guru penggerak. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan tentang pembelajaran koneksi antar materi. Yang pertama adalah pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Tiroka yang memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang diambil. Ki Hajar Dewantara, pemikiran beliau menjadi filosofi pendidikan dalam kemajuan negara Indonesia. Pendidikan dalam konteks Ki Hajar Dewantara adalah pembudayaan buah budi manusia terhadap dua kekuatan, yaitu mengelilingi hidup manusia sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan adanya semboyan Ki Hajar Dewantara yang dikenal dengan Pratap Triloka, yaitu yang pertama ing ngarsa sung tulodo, yang berarti dari depan memberikan teladan. Seorang pemimpin merupakan orang yang dilihat oleh seluruh orang yang dipimpinnya, sehingga pemimpin harus bisa menjadi teladan, pembimbing, dan memberikan contoh kepada yang dipimpinnya. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, guru juga harus mempunyai apa yang dinamakan ing madya mangun karsa, yaitu ketika di tengah, guru sebagai pemimpin dalam pembelajaran harus bisa mengayomi, menjalin kebersamaan, dan memotivasi murid-muridnya sehingga tercapai tujuan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Seorang pemimpin pembelajaran juga harus menempatkan diri di belakang untuk mendorong murid-muridnya menggunakan coaching, menggali potensi yang ada pada murid sehingga murid mampu menemukan cara belajar sesuai dengan minat, bakat, dan profil belajarnya, sehingga murid akan mencapai kesuksesan dalam belajar. Nah, ketiga semboyan Ki Hajar Dewantara ini menjadi pedoman bagi seorang guru dalam menuntun, mendorong, dan membimbing muridnya menuju kesuksesan. Selanjutnya, bagaimana ya nilai-nilai yang tertanam dalam diri berpengaruh terhadap prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching. Coaching memiliki hubungan keterkaitan dengan pengambilan keputusan, di mana dalam coaching seorang coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif kepada coachee untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coachee, sehingga dengan sendirinya coachee akan menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Coachee akan mengambil keputusannya sendiri untuk mengembangkan potensi yang ada padanya sesuai bakat minatnya. Sedangkan guru akan memberikan dorongan kepada coachee untuk dapat komitmen menjalankan keputusan yang telah ditentukan dan disepakati secara berkelanjutan. Kegiatan terbimbing yang saya lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendampingan atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran. Utamanya adalah pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil itu telah sesuai atau memang masih ada yang harus ditingkatkan lagi. Coaching sendiri memiliki hubungan yang terkait dengan pengambilan keputusan, di mana dalam coaching seorang coach akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat reflektif kepada coachee untuk menggali potensi yang dimiliki oleh coachee, sehingga dengan sendirinya coachee akan menemukan jalan keluar dari permasalahannya. Coachee akan mengambil keputusannya sendiri untuk mengembangkan potensi yang ada padanya. Nah, sedangkan guru
akan memberikan dorongan kepada coach untuk bisa menjalankan keputusannya dan juga komitmen terhadap keputusan diambil dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional tentunya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Untuk itu, ketika kita akan mengambil keputusan, seorang guru harus menyadari aspek sosial emosionalnya tersebut. Nah, pembahasan studi kasus yang fokus pada permasalahan moral atau etika itu harus kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Bagaimana kita menyelesaikan step dan stepnya supaya terdapat solusi terhadap permasalahan tersebut. Nah, sedangkan pengambilan keputusan yang tepat itu harus bisa berdampak terhadap lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan tentunya nyaman. Jadi itu adalah poin bagaimana guru mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya. Kesulitan-kesulitan yang ada di lingkungan saya dalam melaksanakan dan menjalankan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini tentunya ada, namun semua bisa selesai dengan adanya komunikasi yang baik dengan pimpinan, utamanya kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Dan pada akhirnya pengambilan keputusan yang saya ambil itu mempunyai pengaruh terhadap murid-murid, terhadap gaya belajar dan menemukan passion mereka dalam pembelajaran. Nah, ke depan bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan, saya rasa sudah tepat apa yang dilaksanakan di poin modul 3 ini. Tinggal kita menerapkan dalam kesehari-harian. Dan terakhir, kesimpulan yang saya tarik dari pembelajaran modul materi ini adalah ini ada saling keterkaitan bagaimana modul 1, modul 2, dan modul 3 ini memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran. Semua sudah diberikan mulai dari coaching, mulai dari pembelajaran emosional, dan juga sekarang untuk menghadapi penyelesaian masalah. Berharap bahwa dengan paket dari 1 sampai 3 ini menjadikan kita sebagai pembelajar dan pengajar yang unggul serta profesional. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.